Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahil qaili fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wal qail aidan Allahu alladhi nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubu ila dzikrillah dzalika hudallah. Wal qail aidan wa bil haqqi anzalna wa bil haqqi nazal. Kama qala aidan wa law ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin bal atainahum bi dzikrihim walakinnahum an dzikrihim mu'ridun. Tsumma qala wa lam yazal qailan wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Shadaqallahul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqq al-azizul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiy rasulul karim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man ihtada bi afdhalus salati wa taslim. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'allahu ta'ala lana jami'an al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina kama nas'aluhu 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubarakan halalan thayyiba wa imanan shadiqa wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya 'alim ma fi sudur. Akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin akramakumullah, hadirin dan hadirat majelis tafsir Al-Qur'an yang dimuliakan Allah dan anugerah iman, limpahan rahmat dan curahan nikmatnya. Wabil khusus Bapak pimpinan, wabil khususil khusus Ustadz Ahmad Sukino ya, beserta keluarga yang berbahagia. Tentu tidak ada untean kata yang lebih indah dari firman yang diajarkan kepada kita, yaitu yang diawali dengan Alhamdulillahirabbil alamin ya. Segala nikmat diberikan kepada kita, segala kebutuhan diberikan kepada tanpa pamrih. Itulah Allah Tuhan kita yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Dan khusus pada pagi hari ini saya berbahagia sekali bisa hadir di hadapan para bapak dan ibu, para pimpinan majelis tafsir Al-Quran di Solo ini yang sudah lama saya cukup dengar ini ya. Tapi kalau pokok dengar itu kira-kira juga belenger ya. Ya, sehingga saya hari ini dapat sempat untuk menyatakan tadi datang ya, dan alhamdulillah saya kok diterima dengan demikian luar biasa ya. Saya beranggapan tidak ada majelis yang lebih istimewa dari majelis tafsir Al-Quran itu ya. Ada majelis hakim ada ya. Ada majelis permusyawaratan rakyat juga ada ya. Ada majelis-majelis yang lain, kok hari ini majelis tafsir Al-Quran, Masya Allah. Yang hadir ternyata Masya Allah juga dari mana-mana.
Ya. Bahkan ternyata dari Jawa Timur juga ada. Ya. Bahkan tadi Banyuwangi ada. Ya. Satu yang sebelum dengar dari Bangladesh ada enggak tadi ya? Ya. Karena dapat 2 menantu dari Bangladesh, Pak. Bangsa Lamongan Deso. Ya. Itu 2 anak kembar dapat Lamongan semua ya, Bangladesh ya. Kakaknya dapat Bangkalan, Bangladesh juga dari Bangkalan Deso ya. Ya. Satu hal yang sangat pantas untuk kita syukuri bahwa umat yang mencari Al-Quran itu Masya Allah masih luar biasa. Bahkan hari ini anak-anak kita berlomba untuk menjadi hafid Al-Quran. Ada yang datang ke Mesir namanya Musa, itu usia berapa? Itu 5,5 tahun apa berapa itu? Hafid 30 juz ya. Coba Bapak Ibu berapa juz kira-kira? Ya. Yang dekat dengan itu, kalau tadi hafid 30 juz, yang enggak dekat hafid juz 30 ya. Dekat sama 30-nya ya. Ya. Tapi yang satu 30 juz, yang satu juz 30 ya. Jadi cukup itu saja, jangan sampai juz 31 ya. Juz 30 saja ya. Baik Bapak dan Ibu, para jamaah bahagia. Saya ingin mengantarkan suatu yang ringan saja kira-kira begitu ya. Intinya saya ingin mengajak mengenal kembali tentang Al-Quran ya. Karena hari ini kita dikenalkan dengan berbagai macam virus-virus yang fatal. Ada virus HIV, ada virus flu burung, ada virus flu babi ya. Kalau flu babu belum ada ya. Ya. Ada virus Ebola, ada virus SARS yang dari unta itu ya. Semuanya berakibat kematian. Tapi kalau kematian karena itu kok iman kita benar, bisa mati syahid. Ya, imannya tidak benar ya kata orang Jawa Timur mati sangit. Ya kacek didik ya. Ya. Yang satu karena matinya jihad, yang satu karena matinya jahat. Ya. Beda kasroh dan fathah saja. Ya. Ya. Nah, sebenarnya ada virus yang jauh lebih fatal hari ini, yaitu apa? Kalau boleh saya istilahkan virus kemusyrikan. Inna syirka la zulmun azim itu. Virus pemurtadan. Virus kekufuran dan lain sebagainya. Yang ini diekspos sedemikian rupa, dikemas dengan kemasan yang mempesona. Alamatnya terutama pada Al-Quran itu. Al-Quran itu kan turun pada zaman onta. Nah, sekarang apa zaman onta? Sehingga sudah layak untuk direvisi katanya. Sudah tidak pantas lagi untuk zaman rudal ini katanya. Masya Allah. Saya pernah berjumpa dengan tatap muka pertama dengan mahasiswa S2. Langsung angkat, Ustaz, saya ingin bertanya. Ya, silahkan saya bilang itu. Ternyata pertanyaan itu juga unik. Sekarang ini saya semakin yakin bahwa Al-Quran itu sudah bukan kitab suci lagi. Saya tanya, apa alasanmu? Ternyata tidak sistematis. Indikatornya tidak sistematis itu. Itu pengulangan terjadi di mana-mana. Ya, cerita atau kisahnya Adam dan Iblis itu diulang di mana-mana. Orang munafik, orang kafir di mana-mana dan lain sebagainya. Ya. Kenapa nggak dikumpulkan bab 1 ini, bab 2, bab 3? Baik, kalau begitu sebelum saya jawab, saya ingin tanya dulu ya.
Anda tadi sudah sarapan apa belum itu yang? Loh Ustaz, apa kaitannya dengan sarapan? Jawab dulu, sudah apa belum? Saya bilang. Nanti baru tahu, saya bilang. Ya sudah, saya bilang. Begitu jawab sudah, saya minta mulai hari ini jangan diulang kembali biar sistematis ya. Hidup ini pengulangan terus. Kemarin sarapan, hari ini sarapan, besok sarapan lagi kan. Tadi malam tidur, nanti malam, besok malam. Iya. Matahari dari timur ke barat, besok timur lagi. Kok itu enggak kau protes itu pengulangan terus itu ya. Termasuk dirimu mengulang terus gitu. Ya, itulah jawaban saya bilang itu ya. Jadi kalau hanya mengatakan pengulangan dianggap tidak sistematis. Ya Anda sendiri tidak sistematis. Al-Quran datang itu untuk memberikan pendidikan, pembinaan, dan yang dibina itu manusia. Kalau yang dibina itu batu bata, sehari bisa selesai. Manusia itu makhluk yang penuh misteri. Ya. Kepalanya kecil tapi isinya ini, isinya Ronaldo ada di sini ya, Messi ada di sini ya. Donald Trump ada di sini ya. Tahu Donald Trump ya? Ya, yang mengharamkan ya orang Islam menginjakkan kakinya di Amerika kalau nanti jadi presiden ya. Ya luar biasa kan ya. Ya. Bumi bisa masuk sini itu manusia. Ya. Namun demikian juga banyak sekali kelemahannya. Mata kita kalah dengan mata kucing. Betul enggak kira-kira? Dengan mata anjing kalah juga kan? Ya. Daya dengar kita kalah, daya cium kita kalah. Ya. Ya. Kita tuh lemah, ya lemah. Dan itulah manusia. Karena membina manusia yang seperti itu, yang sophisticated kata orang Madura dia, sophisticated katanya ya. Ya. Makanya pengulangan itu sangat diperlukan. Anda kalau mendidik Anda misalnya untuk makan dengan tangan kanan cukup sekali? Tidak. Yang cukup sekali itu Adam ketika melanggar itu. Cukup sekali itu saja kira-kira begitu ya. Hai Adam dan Hawa itu ya. Itu cukup sekali kalau melanggar ketentuan Allah itu. Ya. Dan masih banyak lagi virus-virus semacam itu. Hari ini tidak sedikit orang yang berani mengatakan Islam itu bukan agama. Islam itu hanya sikap. Yaitu pasrah. Oleh siapapun yang sudah pasrah kepada Tuhannya, itu sudah Islam. Apalagi Tuhannya katanya juga sama. Hanya beda sebut. Orang Islam menyebut Allah, orang Hindu Sang Hyang Widi, orang Nasrani nyebut apa? Yesus. Yang Yesus itu katanya kelahiran mana Pak? Mana? Bethlehem. Sekarang sudah diralat di gereja. Itu diluruskan menjadi kelahiran Jawa Tengah itu. Loh iya. Kok bisa ya? Yesus putra Kudus. Kudus itu mana? Jawa Tengah ternyata Yesus putra Kudus sekarang ya. Jawa Tengah ya. Ada yang menambah lagi dosen UI kalau disebut dengan ahli matematika Al-Quran itu Nabi Sulaiman itu Jawa Tengah juga. Orang dari Sleman katanya. Ya. Ratu Bilqis dari mana? Negeri Sabak. Di Sabak mana? Wonosobo katanya. Jadi Jawa Tengah ini ya. Nah, kemudian kerajaan Nabi Sulaiman mana? Borobudur katanya. Borobudur itu lurus sana lewat pas lurus ke Wonosobo, lurus lagi sampai Ka'bah ya, katanya. Itu katanya kerajaan Nabi Sulaiman yang dari Sleman dari situ. Ya.
Sekali lagi siapapun sudah pasrah berarti sudah Islam, apalagi Tuhannya sama. Sang Yang Widiti ya Allah itu katanya. Begitu yang lain. Yang oleh karena itu sama benarnya, karena sama benarnya nanti ya sama-sama masuk surganya. Betul ini kira-kira? Betul ya. Boleh juga dibetulkan tapi ditambahi ya surganya mbahmu gitu ya. Ada lagi yang maunya semuanya dilakoni, semuanya dijalankan. Jumat ke masjid, Sabtu sinagog, Ahad ke gereja, Senin ke wihara misalnya, Selasa ke pura, Rebu kelenteng. Nah, kelenteng itu apa? Konghucu ya. Terus hari Kamis, apalagi lah pokoknya ya, atau kongguan aja ya, hari Kamisnya ya, ya. Karena semuanya masuk surga, tapi cepat masuk surga kalau dilaksanakan semua. Dan itulah kebebasan beragama. Jadi kalau dalam hukum Islam yang namanya pindah agama alias murtad itu hukumannya hukuman mati, itu berarti pertentangan hak asasi manusia, bertentangan dengan kebebasan beragama. Loh, hari ini yang seperti itu luar biasa. Dan uniknya itu banyak mempesona. Kecuali saya yakin di sini nggak ada yang terpesona dengan itu. Ya. Banyak yang terpesona. Dan uniknya itu di pondok pesantren juga banyak yang terpesona dengan itu. Gimana dengan di perguruan tinggi? Ya. Oh, tambah lagi kira-kira begitu ya. Karena banyak sekali kalau kata Pak Hasyim Muzati cendekiawan saja ternyata jeketek saja kata. Cendekiawan itu ternyata cendek lek awan katanya. Cendekiawan cendek lek awan. Enggak berpikir sampai di sana. Masyaallah muslimin akramakumullah ya. Kalau itu menimpa kita, apa risikonya? Nah, ini yang saya anggap virus yang paling fatal itu tadi. Jauh lebih dasar virus yang kita kenal tadi hanya membunuh fisik. Kan dengan ini yang terbunuh adalah iman kita. Kalau iman kita hangus akan melahirkan generasi yang tanpa iman juga. Sehingga hari ini menurut saya kita harus mewaspadai ini. Dan untuk itu sebenarnya sudah ada obatnya. Obatnya apa itu? Al-Quran. Kalau ada duanya, Al-Hadis tadi yang disampaikan tadi, Al-Quran, Hadis, Al-Quran, Al-Hadis itu. Oh tadi isu-isunya menghalalkan anjing ya. Kalau lebih terkenal saya sarankan itu mengharamkan kambing Pak Ziam. Ya kita ya. Mengharamkan kambing. Nanti kalau sudah disukan sana-sana, iya haram tapi kambing hitam yang haram itu gitu ya. Jadi mengharamkan kambing hitam, jadi jangan mengkambing hitamkan orang gitu ya. Ya. Al-Quran memang mengajarkan kepada kita, ya, jangankan masalah tafsir. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hei orang yang beriman, ini panggilan yang penuh dengan kasih sayang itu. Diseru, hei hambaku yang beriman. Yang orang beriman harus tampil beda. Bedanya apa? Menurut saya bedanya seperti ayat ketiga surat Al-Baqarah itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib itu. Yang saya artikan bahwa orang yang beriman itu kriteria dasarnya, karakteristik yang sangat mendasar itu harus punya wawasan yang menembus dunia lain yang tidak terjangkau oleh indera dan akal kita. Ya. Karena yang gaib itu artinya yang tidak terjangkau oleh indera maupun akal itu baru gaib. Dunia yang gaib jauh lebih dahsyat dari ini.
Saya juga mengkritik terjemah Al-Quran yang surga itu katanya luasnya seluas langit dan bumi. Itu menurut saya mereduksi makna Al-Quran itu. Al-Quran hanya mengatakan arduha. Wasari'u ila maksimil majana arduha. Arduha itu hanya lebarnya. Lebarnya surga itu selebar seluruh langit dan bumi. Berapa kira-kira? Berapa kilo? Jawabnya ukuran dewi itu aja. Jadi ini ada mubalaghahnya, kalau lebarnya saya seperti itu belum panjangnya. Lebarnya kita nggak sanggup ngukur gimana panjangnya. Apalagi luasnya panjang kali lebar. Gitu. Nah, kalau hanya seluas langit bumi mungkin masih ada yang nggak dapat kapling nanti ya. Ini manusia yang sudah mendahului kita mungkin lebih banyak dari jumlah hidup, yang akan lahir mungkin lebih banyak lagi. Sekarang aja sudah untel-untelan begini ya. Nah, ini kadang-kadang pemaknaan kita juga kadang-kadang seperti itu. Al-khamr sehingga diterjemahkan minuman keras. Padahal Rasul menyatakan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Khamr itu bukan minuman keras. Khamr itu segala yang memabukkan. Apa keras, apa empuk, apa cairan ya. Itu khamr. Asal maknanya itu khamr itu penutup. Makanya penutup kepala ibu-ibu namanya juga khimar itu. Kita juga membuat istilah yang keliru, kadung salah kaprah, jilbab. Jilbab itu pakaian yang full dress apa namanya, long dress. Menutup seluruh tubuh itu jilbab. Yang ini namanya khimar. Jamaknya khumur. Wal yadhribna bi khumurihinna ala juyubihinna itu. Menutupkan kerudungnya ya, ke dadanya itu. Ya. Kita kadang-kadang memang antem kromo, terjemahnya itu antem kromo ya. Ya. Ya, hingga kalau itu hanya minuman keras, yang tidak keras boleh ya. Nah, sabu-sabu enggak minuman keras kan ya. Ya ya. Ada Rasul menegaskan kullu muskirin khamrun. Ya. Segala yang mabuk asalnya penutup. Mengapa itu yang disebut penutup? Karena menutup fungsinya akal. Ya. Maka disebut khamr. Kembali kepada tadi, beriman kepada yang gaib itu, ya, termasuk ini dihalalkan, diharamkan itu, ulama mengatakan sebenarnya tidak perlu kita apa alasannya, jijik atau tidak misalnya, tidak perlu cari. Karena siapa yang mengatakan Allah? Kalau tadi yang mengatakan orang fasik, tabayun, check and recheck. Padahal ini Al-Quran mah binabain. Naba itu informasi apapun. Oh, kok MTA itu menghalalkan apa katanya tadi? Tabian. Tambah satu lagi saya usulkan mengharamkan kambing gitu ya. Biar rame lagi, setelah rame, kambing hitam kok dia. Ya. Dulu Hudzaifah bin Yaman juga pernah ya hadir di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ditanya juga mengejutkan, kaifa asbahta ya Hudzaifah? Bagaimana kau pagi hari wahai Hudzaifah? Nah jawabnya, asbahtu uhibbul fitnah ya Amirul Mukminin. Pagi ini saya justru semakin gandrung kepada fitnah wahai Amirul Mukminin. Wa akrahul haq, dan saya benci pada yang hak. Wa usolli bi ghairi wudu, dan saya sholat tanpa wudu. Berikutnya, wali fil ardi ma laisa lillahi fis sama. Dan di bumi ini saya punya kayak yang Allah di langit enggak punya. Ya, gimana benar apa salah itu kira-kira? Ya. Benar apa salah kira-kira? Ya. Kira-kira gimana sikapnya Umar bin Khattab terhadap seperti itu? Kurang ajar kira-kira begitu kira ya. Tapi beliau tersenyum beruntung sebelum melampiaskan amarahnya. Ali bin Abi Thalib karena wajah itu masuk tersenyum. Kenapa tersenyum ditanyakan kepada beliau?
Karena para sahabat banyak yang mengakui bahwa Ali bin Abi Thalib juga Ibnu Abbas meskipun muda tapi ilmunya tua kira-kira. Begitu tanyakan, diceritakan itu kepada Ali, ternyata Ali jawabnya mengejutkan lagi. Dia 2 kali terkejut Umar ini ya. Keterkejutan yang kedua apa? Laqad shadaqa Hudzaifah ya Amirul Mukminin. Benar apa yang dikatakan Hudzaifah ya Amirul Mukminin. Kok bisa benar ya? Kenapa kok bisa benar? Ternyata Ali bin Abi Thalib ini ajaran Islam juga. Tidak hanya melihat apa yang dikatakan, tetapi perlu melihat juga siapa yang mengatakan itu. Dan ini tadi inja'um fasikun bin fatabayyanu tadi. Dia bukan orang fasik, bukan munafik, bukan musyrik, bukan kafir. Jadi kalau dia mengatakan saya justru hari ini benci kepada apa tadi? Yang hak. Pasti yang pokoknya hak pasti yang dimaksud itu adalah mati. Tidakkah Rasulullah bersabda wal mautu haqqun? Kematian itu adalah suatu yang pasti, hak. Apa ada yang mau ditawari mati kira? Besok mati ya kita, ada yang mau kira-kira? Oh, sangat langka itu ya. Dan siapa di antara Amirul Mukminin yang mau mati? Kalau dia mengatakan asbahtu uhibbul fitnah, saya hari ini justru mencintai fitnah. Pasti yang dimaksud itu adalah harta dan anak. Tidakkah Allah berfirman innama amwalukum wa auladukum fitnah? Sungguh hartamu dan hanyalah fitnah. Fitnah di sini apa maknanya? Ujian. Siapa di antara yang tidak senang kepada harta dan anak ya Amirul Mukminin? Kalau yang ketiga, dia sholat tanpa wudu, enggak mungkin itu sholat tanpa bertaharah. Dia seorang yang alim, sahabiyun jalil. Sehingga yang dimana pasti as-sholatu ala nabi. Membaca sholawat. Baca sholawat harus wudu apa tidak kira-kira? Tidak ya? Ya, kalau membaca wudu ya boleh saja ya. Yang terakhir, kalau dia punya kekayaan di sisi Allah di lain enggak punya, dia itu punya anak dan istri. Apa Allah punya kira-kira? Allah lam yalid wa lam yulad gitu. Wa lam takun lahu shahibah itu. Nah, di sini Ali berbeda kenapa? Tidak hanya melihat apa yang dikatakan, tapi perlu siapa yang mengatakan itu. Kok yang mengatakan Allah dan Rasulnya gimana? Innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi gimana sih? Liyahkum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Jawaban yang beriman kalau diseru oleh Allah dan Rasulnya untuk menentukan sesuatu, hukum sesuatu, tidak ada tawar menawar, tinggal sami'na wa ata'na. Mengapa kok begitu? Ini para bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tadi saya awali dengan ayat kedua dari surat Al-Baqarah ya. Itu menurut saya ibaratkan bapak ibu kalau mau masuk masjid itu biasanya ada tulisan suci itu diletakkan di mana itu? Di mihrab apa di tengah-tengah masjid apa di paling ujung sana? Paling ujung ya. Nah, itu maknanya apa kira-kira itu? Kalau seandainya itu dipindah di mihrab gitu, kira maknanya sama apa beda kira-kira? Beda ya. Oh di mihrab yang suci atau lepas sandal itu ya hanya mihrabnya, lainnya boleh pakai sandal, pakai sepatu. Iya kan? Tapi kalau di ujung terdepan baru akan masuk masjid, lantainya masjid sudah ada suci lepas sandal, berarti semuanya suci, tidak boleh pakai alas kaki ya. Kalau bapak ibu masuk minimarket sudah ada tuh harga pas, kemudian bapak ibu masuk nawar, gimana
Atau tadi itu mungkin lepas sandal, ada yang sok tahu kadang-kadang, ini kan sandal. Ya. Punya saya sepatu. Made in France, bikinan Perancis misalnya, bablas. Gimana kira-kira? Lah itu yang dituliskan sandal, saya sepatu kok. Ini sok tahu nih ya. Nah, ya barangkali batuknya kena tabu beduk gitu ya. Begitu dia yang nawar tadi. Ini Al-Quran di awal itu, ya nanti saya akan mencoba menyampaikan beberapa rahasia sistematika Al-Quran ya. Kenapa kok diawali Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah dan selanjutnya. Ini menurut saya rahasia ya. Rahasianya sih sebenarnya. Tapi karena rahasia nanti jangan diberitahukan orang ya. Saya itu kalau memberi kuliah ditanya, Ustaz rahasianya apa? Paling seneng saya itu jawabnya. Karena mudah jawabnya. Ini karena rahasia, nggak boleh diberitahukan orang. Maka saya nggak perlu saya jawab. Ya. Di awalnya Allah sudah menyatakan, Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab ini fihi itu apa yang ada di dalamnya la raib. Apa la raib itu? Tidak ada yang meragukan, tidak perlu diragukan, berarti eksak dan pasti. Ya. Jadi memposisikan di awal itu pasti ada tujuan, berbeda dengan di akhir tadi seperti tulisan lepas sandal kok tidak di tengah masjid atau di mihrab, pasti ada tujuannya. Yang seakan-akan seluruh isi Al-Quran ini harga pas gitu. Jangan ditawar lagi. Termasuk pas apanya? Kebenarannya. Maka tadi saya sambung wabil haqqi anzalna wabil haqqi nazal itu. Ini hak kami yang nurunkan dan dia itu hanya membawa yang hak saja. Tidak ada yang keliru, ada yang salah. Wa man asdaqu minallahi haditha. Sebetulnya terjemah tafsirnya itu tidak ada ungkapan yang lebih baik, lebih benar daripada firman Allah. Satu lagi waman asdaqu minallahi qila, maknanya sama, tidak ada yang lebih benar. Jadi terjemahan kita terjemahan harfiah dan siapa yang lebih benar ucapannya daripada firman Allah. Ya, meskipun maknanya sama, tentunya kurang tegas menurut saya. Ya. Tidak ada yang lebih benar dari firman Allah itu. Jadi hak ya. Kemudian juga la ya'tihil batilu min baini wala min khalfi. Tidak ada yang batil, tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Baik dulu saat diturunkan dan seterusnya sampai kapanpun. Kenapa? Tanzilun min hakimin hamid. Karena diturunkan dari yang maha hakim. Maha hakim itu maha kaya tentang hikmah. Hikmah itu kebenaran yang final. Yang tidak mungkin salah lagi itu hikmah. Kita seringkali diartikan kebijaksanaan. Tapi di negeri ini kebijaksanaan itu biasanya malah melanggar aturan. Sehingga saya enggak mau menerjemahkan itu. Pak, mohon kebijaksanaan, itu biasanya mohon peraturan jangan diberlakukan buat saya. Kan itu kan maksudnya. Ya. Padahal hikmah itu kebenaran mutlak sebenarnya. Makanya Allah bersumpah dalam Al-Qur'anil Hakim, itu juga demi Al-Quran yang isinya hanyalah kebenaran mutlak. Tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Kenapa kok ini perlu ditegaskan di awal, nanti diulang-ulang di dalam? Ya. Jawabannya berikutnya, hudan. Karena dia itu hudan, petunjuk. Kalau petunjuk itu enggak pasti gimana Pak kira-kira? Ini MTA ini tempatnya di mana? Oh Solo. Dari bandara, udah bandara keluar beloknya cuma kiri dan kanan tok kok ya. Saya ilangi. Apa bisa jadi petunjuk itu? Ya. Ada petunjuk obat 3 kali sehari 1 tablet bodrek misalnya. Boleh ditawar nggak itu? Ah kesuwen.
tak ganti 3 kali sehari sak piring bodrek gitu Pak. Gimana kira-kira? Ya langsung cepet pindah ke Balikpapan ya. Tahu pindah Balikpapan? Ya itu rumah idaman masa depan tipe 21 di Balikpapan ya. Karena belum ada yang di Balik Seng sampai hari ini ya. Ya. Petunjuk itu harus pasti, harus eksak. Nah Al-Quran fungsi semua petunjuk sehingga tegaskan ini semua eksak dan pasti. Karena eksak dan pasti, maka setiap pelanggaran terhadap yang eksak dan pasti itu apa dampaknya? Seperti tadi, 1 tablet bodrek ganti 1 piring bodrek. Apa akibatnya? Ya, pasti bencana. Pasti sesuatu yang merugikan kita. Dan Al-Quran tidak hanya berteori. Al-Quran itu dipenuhi juga dengan pembuktian bahkan pengalaman. Sehingga mereka yang menganggap, oh Al-Quran apa isinya kisah fiktif katanya. Masya Allah. Kisah itu semuanya pengalaman. Jadi teorinya tadi petunjuknya kemudian ditunjukkan contohnya pengalamannya ini loh. Padahal kata bangsa Madura pengalaman itu apa? Experience is the best teacher katanya. Wah, kata orang Madura dia. Kata orang Madura itu paling cerdas di dunia Pak ya. Di Surabaya itu namanya Dokter siapa Syariah dia. Lupa saya. S2-nya dari Kanada, dia itu berdakwah keliling dunia itu, Mbak Stockholm dan sebagainya. Katanya, setelah saya itu keliling dunia, saya cermati bangsa-bangsa itu. Ternyata yang paling cerdas tetap bangsa Madura katanya. Ya. Loh kok bisa? Iya, apa indikator? Sumber bahasanya yang paling banyak. Loh kok bisa? Iya. Bangsa lain baca Quran, beli Quran 1-2. Orang Madura beli Quran kiloan katanya. Keintalan. Jadi sumber bacaannya yang paling banyak katanya. Tadi saya cerita Prof Menhaji itu katanya di Jogja, di mantan rektor yang mundurkan diri itu digosok orang Jogja. Ternyata orang Madura itu kayak itu. Kayak apa? Nah, itu makanya Suramadu nggak jadi. Ternyata besinya diambil, lampunya diambil, makanya nggak jadi. Prof itu jawabnya fitnah itu. Lo bisa fitnah, Prof? Iya itu fitnah. Yang benar gimana, Prof? Yang benar kalau itu yang mengambil orang Madura habis jembatannya. Kalau hanya lampunya, besinya berarti bukan orang Madura katanya. Nah, itulah apa namanya anekdot Madura itu nggak ada habisnya ya. Ada yang nelayan ditangkap di Australia, mau dihukum nelayannya Bugis. Itu kan dibakar kapalnya, penjara, baru pulangkan. Kena orang Madura protes, salah kami apa Tuhan? Sama dengan itu, melanggar peraturan, mencuri ikan Australia. Nah, Tuhan yang keliru. Ikan ini Tuhan kami kejar mulai dari Bangkalan ini. Coba kalau Tuhan nggak pernah tanya berikan, hanya bisa bahasa Madura nih katanya. Ya kembali pada itu adalah experience itu pasti. Manusia kok belum mengalami biasanya gimana? Ah masa gitu ya? Ah masa nggak percaya gitu. Nah, begitu mengalami kapok tenan, enak tenan juga ada ya itu ya. Maka Al-Quran dipenuhi dengan pengalaman-pengalaman sudah pasti benarnya, eksaknya tadi ya. Ya. Kembali pada tadi ya, iman berarti wawasan kita itu tidak boleh mandek dalam dunia empirik, dunia nyata, dunia indrawi. Di balik ini ada dunia yang jauh lebih dahsyat. Dan itulah yang dipertunjukkan Rasulullah pada perjalanan Mi'raj itu. Mekah itu kecil, bumi ini kecil. Kita diberi wawasan yang sangat luar biasa. Sehingga kita dengan itu kita tahu surga, tahu neraka. Apa bisa disurvei itu Pak? Survei neraka itu gimana kira?
penelitian ke surga. Ya. Ada loh yang mengatakan azab kubur itu tidak ada. Padahal hadisnya hampir 200 hadis yang mengatakan itu ya. Ternyata itu juga akhirat tidak kekal dan lain sebagainya itu ya. Ini kapan nang akhirat deh ya? Kalau ternyata MTA itu sini, berarti saya bisa mengatakan itu karena sudah datang ke sini. Oh ternyata akhirat nggak kekal, berarti sudah pernah ke akhirat dia. Kan itu ya. Nah, itu termasuk tadi ya yang virus-virus tadi saya kira yang itu akibatnya jauh lebih fatal tadi. Kok hanya percaya yang rasional, yang empirik, berarti belum beriman. Berarti hanya mandek di bumi ini saja dan langit yang tampak saja. Yang gaib sangat banyak. Maka dalam matematika kita 1 min 1 itu tidak selamanya 0. 1 min 1 itu bisa 11 Pak. Ada enggak yang jadi guru nih ya? Kalau guru itu ini salah kabeh ya. Nanti dulu itu seperti tadi itu fitnah dan tadi ini siapa yang mengatakan ini Quran. 1 min 1 rupiah keluarkan 1 rupiah. Untuk apa? Untuk kebaikan. Ini jadi 10, ini bisa lebih. Minimal 11. Bisa 701 ya kan? Begitu juga ditambah, tidak selamanya 2. 1 tambah 1, 2. 1 halal tambah 1 haram itu bisa 0, bisa minus. Iya. Kalau diperagakan, saya punya kambing 1, saya tambahi kambing yang lebih besar, namanya macan. Ya, kambing saya jadi 2 apa jadi? Ya. Saya masuk kandang dimplok pisan minus ya. Jadi yang haram itu seperti itu. Man asaba malan min nahawis ahlaqallahu fi nahabir kata Rasulullah. Siapa mendapat harta dengan cara yang ngawur, enggak peduli halal dan haram, cepat Allah akan merampasnya itu dengan cara yang kita tidak tahu. Mungkin dengan musibah, karena musibah itu terjadi menurut rumus Al-Quran, fabima kasabat aydikum. Akibat kesalahan kita, ulah tangan kita. Hari ini para pakar kita ya, pakar itu nopo pakar itu? Apa-apa jadi sukar katanya Pak ya, pakar sih. Ya. Begitu banyak bencana katanya apa? Alam sudah tidak ramah kepada kita. Dulu di Probolinggo pernah ada ulat begitu luar biasa banyaknya. Salah musim. Ini kan nyalahnya Allah. Siapa yang bikin musim itu? Allah. Ya. Alam tidak ramah. Siapa yang bikin alam? Padahal Quran mengatakan wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan itu sebenarnya bukan teori ya, itu buktinya, itu bukan wacana. Adam dulu hanya melanggar 1 tok. Apa itu? Nah itu pengalaman pertama itu. La taqraba hadis syajarata fatakuna minadh dhalimin. Selama enggak melanggar, semuanya harmonis. Fasilitas surga berjalan seperti sedia kala. Begitu 1 itu dilanggar. Tahu dilanggar ya? Ini ada lagi anekdot lagi Jawa Timur ya itu kan dia. Yang boleh dilanggar itu kan sholat katanya. Soalnya sholat itu nomor 2 dan boleh dilanggar katanya. Ya, yang nomor 1-nya syahadat, nomor 2-nya sholat. Dilanggar dibangun memang untuk sholat katanya. Ya. Itu tadi kalau perlu melihat yang mengatakan tadi siapa ya. Sholat lah nomor loro. Oleh dilanggar bisa katanya. Ternyata kayak begitu ya. Ya. Begitu dilanggar itu langsung dapat musibah. Nah, musibahnya apa pertama kali? Hilangnya pakaian. Makanan yang dimakan menimbulkan limbah. Kalau sekarang hilang pakaian pinjam bisa ya. Saat itu belum ada penjahit Pak ya. Penjahat juga belum ada juga ya. Beda fathah dengan kasroh juga kan, penjahit sama penjahat. Ya. Ada. Namun demikian uniknya saat itu Nabi Adam itu punya rasa malu. Ibu kita Hawa juga malu. Sehingga segera berlari-lari wa tuqfa yaksifu alaihim warakil jannah itu. Sekedar mencari daun-daun yang di kebun surga untuk menutup auratnya. Apa saat itu ada yang
HP yang untuk merekam kira-kira? Nggak ada. Ngintip nggak ada, siapa sih ngintip? Nggak ada orang. Tapi punya rasa malu. Ya. Al-haya'u minal. Lah sekarang orang sekian banyaknya itu malah dibuka kabeh Pak ya. Dari bawah naik ke atas ya. Sampai melewati bendera setengah tiang itu ya. Ya. Dari atas turun ke bawah. Dari belakang dibongkar namanya backlash itu ya. Dari depan masih dibolongi lagi. Sekarang meningkat lagi tinggal body painting. Hanya dilukis tok bagiannya. Ya. Jadi 180 derajat. Dulu 2 orang tok, nggak ada orang yang punya rasa malu. Sekarang tidak ada rasa malu, malah dibuka IKB. Ya. Apa itu bukan pelanggaran kira-kira? Melanggar yang pasti tadi, iya. Di segala lini terjadi pelanggaran. Dulu saya pernah berdialog dengan, waktu itu SCTV masih di Surabaya, dengan praktisi hukum yang cukup senior. Saya menyampaikan hadis Rasul, al-qudhatu thalathah, isnani fil jannah wa wahidun finnar itu. Penegak hukum, karena penegak hukum tidak hanya hakim kan, itu ada 3. Dari 3 itu yang 2 di neraka, 1 saja yang di surga. Terbalik saudara. Isnani finnar wa wahidun fil jannah. 2 di neraka, 1 saja yang di surga. Bagaimana Pak? Betul, bahkan sangat betul itu. Nah kalau sekarang 3 penegak hukum itu yang masuk neraka bisa 10 katanya. Bisa 30 katanya. Nah, ini masing-masing punya gandengan itu ya. KKN itu kan. Ya. Sekarang ini kan semboyan maju tak gentar membela yang benar itu sekarang bergeser. Maju tak gentar membela yang bayar sekarang. Ya. Wani piro ya. Sampai disebut negara wani piro. Itu dilanggar juga kan. Di mana-mana terjadi. Yang namanya takaran timbangan, gimana di pasar sini tadi? Bapak di pasar apa tadi, ayam mati juga diterima tadi. Timbangannya sudah benar apa belum kira-kira? Beli 1 kilo di pasar ditimbang di rumah 1 kilo apa enggak kira-kira? Oh. Takaran SPBU itu juga aneh itu ya. SPBU itu kalau menurut saya itu melehalkan yang tidak benar. Kenapa? Ada yang pasti pas dan itu hanya sedikit. Berarti yang lainnya pasti tidak pas ya dibiarkan kan? Ada. Gimana takaran bangunan? Besteknya dengan ini sama apa tidak? Dikurangi timbangannya. Timbangannya Pak Guru gimana? Timbangan dalam menerima pegawai gimana? Oh, ada kata belejo katanya, udah langsung masuk timbangannya kurang. Padahal wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nas yastawfun wa idza qalu ma wazanu yukhsirun. Itu seperti itu. Di mana-mana terjadi dan Allah sudah menunjuk pada kita akibatnya itu. Seperti Adam tadi, maka setelah Adam berpengalaman itu Allah berfirman, bagaimana? Ya Bani Adam, hei anak cucu Adam. Cukup sekali itu saja. Jangan diulang kembali. Masyaallah bin akramakumullah. Kemudian saya singgung juga tadi, ya ini terjemahan kita masih hanya sekedar kebenaran. Kalau nggak salah surat Al-Mu'minun ayat 71 itu ya. Walawittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin bal atain bi dzikrihim fa hum an dzikrihim mu'ridun. Al-haq. Kalau al-haq itu tentunya Al-Qur'an yang dimaksud di situ. Karena tadi wabil haqqi anjal wabil haqqi nazal. Konteksnya bicara tentang firman Allah. Tapi terjemahan kita hanya kalau kebenaran itu mengikuti keinginan atau hawa nafsu mereka. Ini saya bacakan ya. Andai kata kebenaran itu menurut hawa nafsu mereka, kebenaran itu banyak. Kebenaran ilmiah itu relatif. Bisa benar, bisa salah.
Kebenaran Al-Quran, Al-Hadis itu hak. Sehingga al-haq ini maksudnya adalah itu, bukan setiap kebenaran. Ya sebenarnya kalau Al-Quran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Jadi kalau Al-Quran yang hak tadi, yang eksak tadi, kok dikalahkan oleh keinginan kita? Ini udah zaman unta, nggak cocok zaman sekarang tadi misalnya. Risikonya apa? Hancur binasanya langit dan bumi beserta seluruh isinya. Bahkan sebenarnya kami telah mendatangkan pada mereka kebanggaan mereka yaitu Al-Quran. Bal'atan bizikrihim. Padahal sebenarnya sudah kami datangkan pada mereka zikrihim. Pelajaran yang memuliakan mereka, yang membanggakan mereka yaitu Al-Quran. Walakinnahum an dzikrihim mu'ridun. Akan tetapi sayang, mereka berpaling dari Al-Quran yang hak itu. Jadi sebenarnya sekarang ini sudah terjadi apa belum Bapak dan Ibu? Masih wacana apa sudah terjadi? Sudah terjadi. Langit bumi sudah rusak apa belum kira-kira? Ya, bumi kita sudah seperti itu. Ya. Ada yang longsor, ada yang muntaber lagi ya. Yang di Porong itu muntaber itu ya. Karena di Surabaya itu ada Barat itu sekarang disebut Singapore of Surabaya itu ya. Nah, oleh Allah ditambah yang selatan Sidoarjo itu Kuala Lumpur of East Java itu dia. Ya. Ya. Bukan Singapura tapi Kuala Lumpur. Bukan Kuala Lumpur tapi Kuala Lumpur. Yang namanya gunung ini antri sekarang itu ya. Sekarang tadi kemarin ada yang 3 korban lagi dari gunung apa namanya di Sumatera Utara. Sinabung, udah berapa tahun itu? Udah sekian tahun kok nggak habis-habis, kenapa? Oh tabungannya gak entek-entek, sinabung kok ya. Sinabung, jadi tabung terus itu ya, muntabernya. Ya. Mulai dari ujung sana sampai Ternate sana, yang namanya Gunung Antri. Batuk-batuk muntaber itu ya. Yang namanya tanah longsor ada ombyoan, banjir, ya. Penyakit yang mematikan sekian banyaknya ya. Baik, alam fisiknya sudah rusak. Manusianya sudah rusak apa belum kira-kira? Sudah. Oh ya. Tadi apa dikatakan Ustadz tadi? Ya. Manusia memangsa manusia sekarang ombyoan itu. Harimau itu nggak pernah ada yang memangsa harimau. Pernah dengar Pak? Harimau memangsa harimau pernah dengar? Ya. Tapi hari-hari yang lainnya lebih buas sekarang kan. Haryanto mangsa Haryati itu ya. Haryono mangsa Haryanto. Mohon maaf kalau namanya betulan sama, hanya guyon saja ya. Manusia itu sekarang Masya Allah ya. Tidak satu detik pun berlalu sekian ribu manusia dimangsa oleh manusia. Ya. Memangsanya kalau dulu mungkin pakai oleh di Surabaya pakai celurit itu ya. Sekarang pakai rudal. Rudalnya pakai nuklir bisa nih. Sekarang hari ini manusia satu makhluk yang mampu melumatkan planet bumi ini dalam hitungan apa? Ya, menit atau detik. Itu malaikat saja nggak sanggup itu. Manusia mampu dengan ipteknya. Bumi yang sebesar ini masih kecil ini kira-kira. Ya menurut kita sebesar ini, menurut Allah sekecil ini ya. Itu bisa jadi abu dalam hitungan menit karena ulah tangannya manusia. Dikenop saja. Ya. Sekarang Pak Obama ngenop sana, Pak siapa yang timur itu, Putin ya. Cina siapa, Perancis siapa, dalam menit yang sama, peng, habis kita. Dulu sudah pernah ada tertenta blok timur tuh diwakili siapa?
Diwakili orang Sunda katanya, namanya Cecep Gorbachev itu. Cecep Gorbachev yang mewakili waktu itu masih Uni Soviet ya. Di barat George Bush waktu itu. George Bush orang Surabaya, asalnya Cak Bush itu, jadi dari George itu. Jadi katanya Jawa Barat sama Jawa Timur katanya. Sudah detente. Tapi ternyata masih berlomba juga namanya senjata nuklir itu. Itu manusia. Itu semua mengapa terjadi tadi? Menyimpang dari yang hak, menyimpang dari yang pasti, menyimpang dari yang benar. Baik ya, itulah Al-Quran. Maka dibuka zalikal kitabu la raiba fihi. Itu kalau seandainya zalikal kitabul mubin hudal lil muttaqin, itu lebih poetis itu. Tapi makna tadi menjadi hilang. Itu di awal kita membuka Al-Quran ini kita sudah diberikan tuntunan sikap bagian menyikapi Al-Quran. Seperti masuk minimarket harga pas, seperti masuk masjid lepas sandal atau suci, jangan ditawar. Buku ini, kitab ini isinya semua eksak dan pasti karena petunjuk. Petunjuk itu harus benar dan eksak dan pasti. Kalau tidak, bukan petunjuk. Blasuk nih malah nih gitu ya. Ya. Sekarang karena waktu akan saya sampaikan tadi yang saya katakan rahasia tadi ya. Ini rahasia ini meskipun rahasia boleh disampaikan kepada siapapun ya. Sistematika Al-Quran itu antara mushaf dan nuzul itu berbeda. Betul enggak kira-kira? Ya. Al-Fatihah itu kalau dari urutan nuzul enggak sih yang ketujuh itu. Yang pertama Al-Alaq itu pun 5 ayat pertama Iqra itu. Tapi anehnya meskipun baru 5 ayat, Rasulullah sudah langsung ditugaskan. Tugasnya apa? Apa tugasnya? Ya yalqulm, ya yal muddatsir qum fa'angzir, angzir. Angzir dengan Al-Qur'an ini. Jadi membawa ingdar dengan isi Al-Qur'an tidak menunggu khatam. Rasulullah itu baru 5 ayat tok, waktu itu belum bisa baca malah. Sudah pulang sampai rumah, qum fa'angzir, ayo bangkit. Lakukan ingdar. Ya kalau dibahasakan agak keren bareng, lakukan apa? Reformasi sosial kira-kira begitu. Apa reformasi mental? Ya, kata Pak Jokowi reformasi mental ya Pak. Ya. Reformasi mental. Hanya 5 ayat. Itu nanti juga ada sikap ideal dari jin. Bapak Ibu boleh buka itu di surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32 itu. Ada serombongan jin mendatangi majelis tafsirnya Rasulullah ya. Nah, masih tafsir Al-Qur'annya Rasul ya. Ya, bedanya Rasul sini bukan itu aja ya. Begitu mendengar serombongan langsung falamma khadaru qalu angsitu. Langsung diam jangan simak itu. Falamma qudhiya wallau ila qauming mungdirin. Begitu selesai dari majelis pulang itu langsung dari mungzir. Langsung berdakwah, langsung dai. Engdarnya juga aneh itu. Engdarnya juga luar biasa idealnya. Pertama kali hanya informatif. Ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Musaddiqan lima yahdi ila al-haq wa ila thariqil mustaqim. Intinya hanya informatif, wahai kaum kami, kaum jin. Ya. Kami baru saja menyimak sebuah kitab yang diturunkan setelah kitabnya Nabi Musa, membenarkan keberadaan kitab terdahulu, kemudian juga membimbing ke jalan yang lurus. Informasi saja ini. Berikutnya sudah langsung amar ma'ruf. Ya qaumna ajibu da'i Allah. Hei kaum kami, sambutlah, ikutilah
patuhilah dai Allah itu Rasulullah tadi baca itu. Nah, setelah begitu engdar. Siapa yang tidak mau patuh malam yusib dai Allah laisa bimu'jiz fil ard. Siapa yang tidak patuh pada itu, dia tidak akan bisa lari dari hisab Allah. Itu belum bondosian ayat itu ya. Baru dengar toh, pulang sudah seperti itu. Nah, ini tentunya perlu kita teladani. Tidak usah nunggu hafal 30 juz. Hafalin 32 juz malah enggak selesai-selesai ya. Ya. Baik. Bagaimana sistematika mushaf kita tahu? Diawali Al-Fatihah, nomor 2 Al-Baqarah, nomor 10 Yunus, 20 apa? Toha, 30 40 Ghafir, Mukmin, 50 Qaf, 60 oh liyane lali ngono wis ya. So, kalau kita hafal urutannya juga mudah buka itu langsung halaman di atas kan ada nomor-nomornya itu ya. Urutannya itu. Yang ini dikatakan tidak sistematis tadi. Ya. Tapi kalau yang turun tadi pertama kali Iqra tadi. Dan itu juga luar biasa. Untuk mengajarkan kita pertama kali kita itu harus siap untuk membaca. Apa yang dibaca? Apa Bapak yang harus kita baca? Apa yang harus dibaca? Tidak disebutkan di sana. Berarti semua ini jagat raya juga objek bacaan. Baca pengalaman orang, pengalaman di sini, pengalaman. Tapi jangan lupa membacanya itu harus Bismi Rabbik. Jangan lepas dari konteks rububiyah Allah. Jadi bencana tadi baca, jangan alam menjadi tidak ramah pada kita, tidak begitu mestinya. Tidak lepas daripada kehendak Allah, kaitan dengan kita apa? Fabima kasabat aidikum tadi. Ya. Menjaga alam ini misalnya, dulu kan akibat membaca alam itu kan muncul begitu banyak ilmu pengetahuan kan. Nah, ini bidangnya Pak Hasan ini yang ahli sini ya. Dulu yang mesin uap itu, siapa penemu mesin uap itu? Siapa Pak? Siapa Pak Hasan? Jimbot. Ya. Pokoknya itulah siapa Jim siapa ya. Ya, yang jelas bukan Paino, Maijo ya. Merebus air. Setelah mendidih kok menggerakkan tutupnya kan? Loh, kalau itu air mendidih itu punya energi dan kekuatan. Itu dimanfaatkan. Ada. Tapi mandek di situ, itu siapa yang membuat seperti itu? Ada enggak penciptanya? Nah, itu berarti kita mengkait dengan rububiyah Allah. Melihat burung terbang, iya kan? Kenapa kok bisa terbang itu? Ada yang menyimpulkan, ini konon malah sebenarnya yang pertama dari orang Islam di Baghdad ini. Ada dua orang, yang satu kesimpulannya karena punya bulu, yang satu lagi karena punya sayap. Sehingga uji coba dua-duanya. Yang satu panah bulu, terjun banget, tek langsung klek, mati ya. Ongkor bulu tok. Dari bangunan tinggi langsung des, game sudah pindah balik papan tadi. Ya, sana nggak pakai papan ya. Ya. Lah yang satu lagi pakai pelepahnya korma itu. Yang itu yang selamat. Nah, meningkat lagi sekarang jadi olahraga gantole itu, tahu gantole ya? Yang itu loh, ketiga itu dari gunung gantung turun lah. Akhirnya meningkat. Akhirnya jadi sekarang jadi jet itu. Ya. Nah itu orang Islam. Kalau Bapak Ibu pernah ke museum angkot di Batu, itu kan ada museum angkot ya, angkutan mulai lama itu. Termasuk yang pesawat terbang itu ada Abu Firnas di sana. Itu kira-kira itulah dulu yang asal mula uji coba terbang karena melihat burung itu.
Dalam Al-Quran juga apa? Tidak memperhatikan burung yang terbang di angkasa kan begitu kan? Cermati, pelajari. Ya. Oh, ternyata kita malah mandek, nggak terbang tapi terbangan toh ya, terbangan. Iya kan? Nggak mencoba terbang tapi terbangan ya. Ya. Iya. Lainnya mau nerobos ke langit, kita cukup sampai langitan ya. Pokoknya tambah an rusak semua gitu. Itu Iqra tadi ya. Baik, saya tinggalkan. Setelah itu baru tadi itu ya ayal mudaththir qum fa'anzir sudah sama ingdar. Ya, itu dari segi nuzulnya ya. Sehingga ada yang mencoba dalam mendidik, membina manusia mengikuti proses nuzul. Itu konon hidayatullah itu mencoba untuk itu. Karena dulu pembinaan sahabat kan mulai tahapan turunnya Al-Qur'an. Saya tidak tahu hasil akhirnya kayak apa, tapi seperti itu. Sementara tadi yang urusan mushaf itu yang paling mudah, Bapak dan Ibu, yang saya katakan ini rahasia. Itu awal pertama diawali dengan miniaturnya Al-Quran. Miniatur itu apa? Ya Al-Quran dalam bentuk mini, kira begitu. Namanya apa? Al-Fatihah. Atau juga disebut dengan Ummul Kitab ya. Ini Al-Fatihah juga ada juknya juga itu ya. Di kampung sebelahnya Gontor ada satu ayat itu untuk anak 4, salamun qaulan min rabbir rahim ya. Jadi sama anak nomor salamun, nomor 2 qaulan, nomor 3 min rabbi, nomor 4 rahim. Ingin praktis anaknya banyak, ambil alhamdu sampai amin itu. Kalau manggil Al-Fatihah grutuk-grutuk kabeh wis. Ya, Al-Fatihah itu miniaturnya Al-Quran. Isinya bertiga, akidah. Mengenal Allah itu sampai Maliki Yaumiddin itu. Berikutnya lagi syariah ya, karena butuh ya karena sa'id itu syariah. Nah, yang ketiga itu buah akidah syariah itu apa? Akhlak. Nah, itulah ihdinas siratal mustaqim. Jalannya para nabiin, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, bukan jalannya orang seperti orang Yahudi dan Nasrani. Intinya tiga itu. Akidah, syariah dan syariah ini yang menata hubungan kita dengan Allah, sering disebutnya ibadah atau ibadah mahdhah, dengan makhluknya sama kita sering disebut muamalah atau ibadah ghairu mahdhah. Hasilnya harus akhlak karimah. Sholat tanhanil fahsya'i wal munkar. Puasa menjadi takwa kan begitu. Dan selanjutnya ya. Nah, ini miniaturnya. Kemudian disebut dengan Ummul Quran, induknya Al-Qur'an. Nanti mulai Al-Baqarah itu terus sampai surat apa kira-kira ya? Sampai surat Al-Ikhlas ya. Puncaknya itu ikhlas itu nanti ya. Semuanya penjelasan daripada Al-Baqarah itu semua bisa merujuk bukan maaf kepada Al-Fatihah. Jadi misalnya famang thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radhiyah. Itu penjelasan atau tafsir dari mana? Dari Maliki Yaumiddin itu. Qul fatirus samawati wal ard, Rabbul alamin. Aqimus shalah wa atuz zakah, dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Idza tabayatum, misalnya kalau kamu berbisnis, itu dari mana kira-kira? Ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, syariah. Begitu masalah kuntum khairu ummatin misalnya, ta'mul ma'ruf itu dari mana? Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Merujuk ke sana. Jadi semuanya mulai Al-Baqarah sampai tadi itu penjelasan, semuanya bisa merujuk kepada Al-Fatihah itu karena itu induknya. Ya. Puncaknya di mana nanti? Puncaknya adalah tauhid yang 24 karat.
bukan yang karaten ya. Yaitu apa? Al-Ikhlas itu. Qul huwallahu ahad Allahus somad itu, lam yalid dan selanjutnya. Itu puncaknya. Sudah dibina dari situ, puncaknya adalah akidah yang mantap, akidah yang istiqomah, akidah yang tidak mencela-mencela, tidak mudah termakan oleh isu-isu negatif termasuk virus-virus kemusyrikan tadi. Namun demikian manusia tetap manusia. Manusia itu makhluk pelupa, ya kan? Pelupa. Konon memang namanya juga yang mengatakan dari nasyayansa, nisyan, dan itu ingsan dari itu, makanya al-ingsan makhalul khata' wan nisyan. Karena pelupa itu maka seluruh nabi dan kitab suci turun semuanya hanya mengingatkan manusia. Sehingga selanjutnya kita tidak boleh lupa sebenarnya. Bahkan antar kita juga suruh mengingatkan, fadzakir inna fa'ati dzikra, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Misalnya enggak boleh lupa. Namun ternyata juga masih ada yang lupa. Kenapa kok bisa lupa? Nah, tadi akidah yang mantap tadi itu tetap akan digerogoti. Digerogoti oleh dua musuh kita. Musuh kita itu apa? Setan. Setan itu bentuknya apa? Ada dua. Sayatinal jinni wal ingsi. Setan dari jenis jin dan juga setan dari jenis manusia. Ya. Yang pertama adalah musuh yang dari luar. Nah, kita diberi oleh Allah ya proteksi atau alat untuk memproteksi. Itu apa? Al-mu'awwidhatani tadi. Jadi supaya akidah kita yang sudah utuh tadi itu jangan tergerogoti, maka kita dua surat pelindung. Yang al-falak itu min syarri ma khalaq, itu dari musuh dari luar. Kemudian an-nas itu musuh dari dalam, alladzi waswisu fi sudurin nas itu. Dan Rasulullah itu uniknya setiap mau tidur itu selalu membaca itu. Berapa kali? Berapa kali? Ya, ada yang mengatakan 7 kali, sama 3 kali ya. Selalu membaca itu, mengusapkan itu yang mungkin diusap, di samping doa tidur yang lain. Ya. Jadi sistematiknya seperti itu. Berikutnya ini uji coba kami yang kemarin kebetulan kita berulang tahun yang ke-23. Tadi berapa usianya MTA berapa tahun? 30 lebih ya tadi ya? 30? 40? Oh Masya Allah ya. 44 ya. Ini kemarin kita ulang tahun ke-23. Kita punya lembaga pendidikan dan pengajaran, lembaga pendidikan dan pengkajian ilmu Al-Quran. Jadi alhamdulillah saya 2 hari ketemu dengan lebih dari 20.000 ya, pencinta Al-Quran ya. Kemarin lebih dari 10.000 ya. Karena disediakan konsumsinya 10.000, kehabisan ya, berarti lebih dari 10.000 ya. Ya. Didukung oleh Wagub Jawa Timur, namanya siapa? Siapa? Ya, Saifullah Yusuf itu konon beliau mana memperkenalkan diri, saya juga profesor katanya dia. Saya juga sudah profesor. Apa kata? Tapi profesor saya lain, yaitu apa? Protolan Pemuda Ansor katanya gitu. Protolan Pemuda Ansor katanya dia. Ya. Nah, itu yang kita kembangkan di sini ya. Kita membuat metode memahami Al-Quran melalui terjemah sistem 40 jam. Alhamdulillah santrinya kalau Jawa Timur sudah lebih dari 3.000 lah kira-kira itu. Tapi umumnya ibu-ibu yang banyak. Yang bapak itu merotolan kalau bapak itu. Jadi perlu jadi profesor juga ya bapak-bapak ini ya. Ya. Nah, itu ternyata dalam pengamatan kami, Bapak, ini rahasia lagi ya, lebih rahasia lagi ya. Yaitu apa?
Sistematika kalau kita gambarkan itu seperti piramid atau seperti segitiga itu. Yang paling bawah ini yang sudut kecil itu Al-Fatihah, panjang ini Al-Baqarah. Nanti ke atas Al-Imran, An-Nisa semakin kecil, semakin kecil. Terus sampai puncaknya kecil sekali. Nah, di antara rahasianya apa? Yang paling bawah ini tadi kan miniaturnya itu adalah dasar. Kita harus mengenal itu dan mulai dijelaskan ini juga sebagai kunci dasar ini. Di dalam surat Al-Baqarah itu yang panjangnya berapa itu? 286 ayat, berapa juz kira-kira? Oh, lali sing iki ya. Ya, kurang lebih 2,5 juz sendiri yang terpanjang itu. Seperti segitiga yang panjang paling bawah sendiri kan pondasi itu. Itu ternyata di situ ada 80% dari seluruh kosakata yang ada di dalam Al-Quran. Nah, berapa? 80% sudah ada di Al-Baqarah. Sehingga nanti ke atas hanya pengulangan atau perubahan kata, derivasi dari kata. Pengulangan. Sehingga seakan-akan kita sudah diberi kunci-kunci memahami Al-Quran itu di Al-Baqarah. 80% di tangan. Nah. Coba kita lihat An-Nisa, juz berapa An-Nisa itu? Juz keempat. Itu Bapak Ibu, ayat pertama agak panjang kan? Tidak satu pun kata yang baru yang tidak disebutkan dalam Al-Baqarah. Ya ayyuhan nas ittaqu ma min nafsin wahidah wa khalaqna zawjaha dan selanjutnya. Tidak ada satu pun yang semua sudah ada dalam Al-Baqarah. Surat Al-Hujurat, surat nomor berapa itu? 49, alhamdulillah banyak yang hafal ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday wa rasulih itu. Jangan lancang kamu terhadap Allah dan Rasul kan begitu sebenarnya itu ya. Nah, itu tidak ada satu pun pada juz 26 itu. Enggak ada satu kata yang baru. Nah, sehingga tadi itu kalau Al-Baqarah itu sudah di tangan kita, nah, kita punya kuncinya 80%. Satu lagi uniknya ya. Di dalam Al-Baqarah itu ya semuanya mudah dipahami. Mudah dipahami. Nyaris tidak memerlukan tafsir. Kalau ingin mendalami betul ya sampai rincian ya. Tapi secara umum bisa difahami hanya dengan terjemahan literalnya. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah misalnya. Sungguh Allah memerintah kamu untuk menyembelih apa baqarah itu? Nah, ini menurut saya keliru ya. Seekor sapi ya. Seekor sapi. Tak marbutah kadang lil wahidah ya. Jadi sajarah itu ya sebuah pohon bukan pohon betina. Ini seekor sapi. Ya. Ya. Allah melarang untuk membeli seekor sapi. Bisa difahami enggak kira-kira? Enggak perlu tafsir itu. Sapi apapun sembelih selesai. Asal enggak keliru sapi iya ya. Ini sapi jadi sapi iya. Ya. Oh sapi ada, mohon maaf ya ini ya guyon ya. Katanya sapi itu ada yang berkaki dua namanya sapi gitu ya. Oh waktu tanya jawab, mohon maaf sudah waktu tanya jawab ya. Jadi sebentar lagi ya ini saya tambahkan sedikit ya. Jadi mudah itu. Ya. Lah nanti semakin ke atas itu tingkat kesulitan semakin tinggi. Nah. Begitu yang paling atas itu Al-Kautsar misalnya itu perlu tafsir. Tidak hanya nikmat yang banyak, itu adalah tafsiran yang gaib yang sumbernya harus dari Allah maupun dari Rasulnya. Yaitu ada telaga Kautsar, ada sungai Kautsar itu melalui hadis. Jadi tidak mudah seperti yang tadi. Jadi dari yang mudah meningkat. Nah itu sistematis atau tidak kira-kira itu? Sistematis. Ya. Kemudian, nah, ini satu lagi. Al-Baqarah juz pertama. Di juz pertama sudah 70% dari seluruh kosakata yang ada dalam Al-Quran. Juz pertama itu. Sementara itu bisa dikuasai hanya dalam 40 jam. Jadi kalau juz pertama 40 jam, juz kedua bisa 25 jam, juz ketiga bisa 15 jam, juz keempat melaku dewi. Nah, itu diantara rahasianya seperti itu. Ya. Jadi
Makanya ternyata Allah mengatakan, saya bacakan tadi itu 4 kali berulang dalam surat Al-Qamar, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an ini asal lidzikr, asal untuk diambil pelajarannya, peringatannya. Maka adakah di antara yang mau mengambil pelajarannya? Allah menantang. Kalau mau akan jadi mudah, tidak mau tentu tambah sulit ya. Ya, ada 4 tahun hafal Al-Qur'an ada sekarang ya. Kita menghafalkan 1 halaman Quran bisa kira-kira? Ya kan bisa gitu. Ini sekian juz bisa dihafal di luar kepala. Ya, kalau Quran di luar kepala enggak nempel belas kalau di Quran ya. Baik, saya kira ini ya, karena tinggal waktu tanya jawab, barangkali ada yang ditanyakan dan saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak ya saya enggak mau utang ya. Jadi enggak bisa, saya enggak tahu gitu aja. Karena kata Rasulullah, la adri itu nisful ilmi katanya. Tidak tahu itu setengah dari ilmu. Jadi akhirnya mencari tahu. Monggo barangkali ada dialognya bagaimana? Baiklah. Langsung. Terima kasih Profesor. Para hadirin semuanya, kita punya waktu sedikit untuk tanya jawab pada kesempatan siang hari ini. Kami buka kesempatan 3 penanya sekaligus. Silakan sebutkan nomor mic-nya. 11, 10, 20, 13, 13, 10. Oke. 20, 13 dan 10 mohon langsung berantai saja. Nanti langsung tanyakan, jawab pertanyaan dengan singkat saja, tidak usah berbelit-belit. Sebutkan nama dan asalnya. Silakan nomor 20, kemudian siap berlanjut nomor 13 dan nomor 10. Nomor 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Aris Dianto. Tempat tinggal saya di Temanggung. Saya mengikuti kajian di cabang Kedu atau perwakilan Temanggung. Yang akan kami tanyakan, yang pertama masalah janais. Bagaimana kalau kita mensiarkan janais di dalam masjid yang non muslim dengan menyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun, atau diawali dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mereka betul-betul bukan orang muslim atau apa itu jenazahnya dari orang non muslim. Itu apakah diperbolehkan atau tidak, pertanyaannya? Kalau kita mengacu kepada Al-Quran surat yang ke-9 ayat yang ke-6 yang ke-84 itu berbunyi, pada waktu itu riwayatnya Abdullah bin Ubay ini disolati oleh Rasulullah, namun ternyata itu langsung ditolak oleh Allah. Mungkin dengan apa itu kata terjemahan gini, dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seorang yang mati di antara mereka, yaitu orang-orang munafik, untuk selamanya, dan janganlah engkau berdiri di atas kuburannya untuk mendoakan, karena mereka adalah orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya nomor 10. Silakan Ibu tadi, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mostami, pendengar radio dari Semarang. Nama saya Siti Zainatun. Mau bertanya, bagaimana imam setelah salam menghadap ke jamaahnya, ke makmumnya? Bagaimana hadisnya dan bagaimana sejarah doa kunut? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, satu lagi silakan mic-nya disebutkan, langsung bertanya. 12. 12 langsung, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Selvia Indriawati dari Madura, Sumeneb. Yang saya tanyakan, di brosur nomor halaman 7 yang paling atas, binatang yang dicekik, dipukul, jatuh dari atas, ditanduk dan karena dimakan binatang buas, semuanya adalah termasuk dalam pengertian bangkai.
Jadi semua itu sekedar perincian dari kata bangkai. Begitu juga binatang yang disembelih untuk berhala adalah semakna dengan yang disembelih dengan disebut nama selain Allah. Jadi kedua-duanya mempunyai pengertian yang sama. Yang saya tanyakan, saya masih belum paham perkataan yang begitu juga binatang yang disembelih untuk berhala adalah semakna dengan yang disembelih dengan disebut nama selain Allah. Jadi kedua-duanya mempunyai pengertian yang sama. Pertanyaan yang kedua yaitu tentang jual beli. Jika transaksi di dalam masjid atau jual beli di dalam masjid itu dibolehkan atau tidak? Terus yang ketiga, misalkan saya bekerja sama orang rentenir, terus uang yang saya dapatkan itu haram atau halal, sedangkan pekerjaan saya halal. Terus atau kayak gini, bekerja sama orang kafir membangun gereja. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih 3 penanya sudah disampaikan. Kami silakan Profesor untuk menjawab satu-satu. Dari Aris Temanggung, dari Siti Semarang, dan dari Ika Sumeneb. Semua sudah tertulis di depan Profesor. Ya, saya nanti mohon bantuannya Pak yang kedua sama ketiga tidak terlalu jelas saya ya. Telinganya Bani sudah menurun. Oh ya, ini ada ditulis ini ya. Ya. Baik. Pertama tadi membaca innalillah wa inna ilaihi raji'un, begitu ya. Itu sebenarnya pernyataan sifatnya umum itu. Apa orang kafir, apakah juga binatang, itu semua pasti lillah dan pasti kembali kepada Allah. Ya. Jadi bukan mendoakan kalau itu. Sebetulnya menyadarkan kita. Makanya di dalam kematian itu banyak pelajaran buat kita yang hidup. Itu kan sebenarnya kan sungguh kita ini hanya milik Allah. Dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Jadi itu bukan mengucapkan salam kepada mayit. Sehingga itu boleh saja kita ucapkan. Bahkan pada binatang pun mati innalillah boleh saja. Ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan mendoakan, tapi peringatan buat kita. Dan juga innalillah itu jangan hanya dianggap itu untuk yang mati. Kok kita gagal suatu innalillah. Ini dia diajari kok masih bedik aja innalillah, boleh juga ya. Tidak harus, karena idza asawal ladzina idza musib qalu inna. Mendapat musibah apapun gak lulus innalillah misalnya. Bahkan lulus pun innalillah juga boleh sebenarnya. Bahkan ingin lebih baik lagi boleh ya. Jadi bukan ucapan doa kepada yang mati, yang non muslim tadi ya. Dan boleh saja diucapkan itu. Tapi juga jangan sampai ada niat mendoakan ya. Kedua tadi, yang kedua sudah otomatis ya. Itu memang kaitnya la tusolati min mata abadan itu la taqum ala qabri, itu memang Rasulullah saking sayangnya kepada umatnya, dan itulah makna ummi yang terakhir itu ya. Tidak hanya buta huruf, tapi yang amat sayang kepada umatnya. Sampai menjelang wafat yang diingat ummati as-shalah itu ya. Diminta oleh putranya itu, turutannya Abdullah bin Salul ya. Pertama minta pakaian Rasul untuk mengkafani, dikasih. Kedua mohon disolatkan, didoakan, mau dikasih juga. Turun ayat ini sehingga tidak boleh ya. Sehingga ini pun berlaku sampai hari kiamat untuk kita. Karena khitab yang ditulis kepada Muhammad itu golongan 99% itu untuk kita juga. Nabi Muhammad iya, kita juga iya ya. Kecuali yang khusus amat sangat sedikit saja untuk beliau. Jadi kita tidak boleh mendoakan, mensolatkan orang yang tidak seiman.
Mubazir. Kenapa mubazir ya? Ya karena nggak akan diterima, percuma. Ya. Karena tidak ada iman itu. Ya. Imam setelah salam, menghadap ke makmum, apakah ada tuntunannya? Tuntunannya, ya. Baik ini yang menguasai hadis saya kira ya. Secara umum setahu saya iya, setahu saya. Ya. Karena sholat memang dasarnya shollu kama ra'aitumuni usolli. Dari segi etika saya kira juga bagus juga aja. Karena imam tuh memang sebenarnya kan pemimpin imam tuh, sehingga kepemimpinan kita mengikuti sholat jamaah itu luar biasa itu. Pemimpin mungkin mengatakan kita semua, menakutkan itu ya. Makanya sengaja dibikin kita supaya tidak seperti itu. Pemimpinnya banyak. Udah banyak berbeda pendapat pisan. Akhirnya umatnya keperluan dewi. Sekarang dibikin seperti itu memang ya. Jadi kita menghadap ke makmum itu. Sejarah kunut. Wah ini masalah khilafiyah semua nih. Sejarahnya seingat saya Rasulullah pernah baca kunut itu sampai 3 bulan itu ya sejarahnya. Ya. Dan setelah itu pada siap subuh ya. Kemudian setelah itu tidak lagi membaca kunut itu dan hanya kunut-kunut nazilah. Tidak khilaf semacam itu. Ya. Ini dulu waktu Abdullah bin Bas itu mufti Saudi Arabia itu juga menegaskan itu bukan bid'ah, memang asalnya dari Rasul. Ya. Asalnya dari Rasul ya. Jadi saya kira yang ini nggak perlu kita perpanjang ya, yang tentang khilafiyah ini. Ya. Kemudian berikutnya dari Sumeneb ya, Rasul halaman 7. Nah ini saya nggak begitu jelas tadi. Halaman 7. Saya pikir halaman 10 tadi. Halaman 7. Pengertian bangkai disembelih untuk berdarah semakna dengan disebut selain Allah. Ya betul. Ya. Karena yang dilarang itu yang menyembelih dengan menyebut selain Allah. Jadi kita hanya boleh menyebut bismillah. Ya. Apa al-maita innadam al-maitu wa-dam wa ma uhilla li ghairillah. Ya. Uhilla li ghairillah, selain Allah. Meskipun Pak D kita sendiri tetap enggak boleh ya. Jadi tidak hanya berhala saja, betul. Berhala semakna dengan yang disebut selain Allah sama ya. Berhala itu memang dulu jadi sesembahan. Bahkan ternyata Lata, Uzza, Manat itu ternyata asalnya itu pelecehan dari nama Allah itu. Lata itu dari ilahnya. Uzza dari Aziz. Manat itu dari Manan, dilecehkan seperti itu. Jual beli di dalam masjid apakah boleh? Tidak boleh. Rasulullah mendoakan la arbahallah kalau nggak salah begitu ya. Pokoknya mendoakan supaya tidak untung. Didoakan malah rugi kalau berbisnis itu di dalam masjid. Bekerja dengan apakah gaji saya apakah halal? Saya pilih yang hati-hati. Usahakan cari rezeki di tempat di luar itu yang halal. Ya. Meskipun kerja kita itu dapat kita tuhnya memang dari jerih payah kita, keringat kita. Tapi kan kita tahu itu sumbernya. Dan masalah harta nanti kan ditanyakan kepada kita. Dari mana kau dapat itu tentu dengan cara bagaimana. Untuk apa? Ya. Halal itu dalam ajaran Islam tidak hanya zatnya. Sapi jelas halal. Ya, tidak sembelih menjadi haram, sudah jelaskan. Satu lagi menurut saya, sapi disembelih juga tanpa nama juga tidak halal. Satu lagi, satu disembelih pakai bismillah, tapi sapi ini tonggo juga enggak halal juga. Iya. Ini kan lengkap kan ya. Zatnya harus halal, tambah itu prosesnya, prosedurnya ya. Jadi ada kesalahan prosedur gitu tadi ya. Sudah bismillah ya sapinya halal, dadak sapi ini tonggo jalan. Apalagi sapi ibisan tadi ya.
Begitu juga bekerja dengan orang kafir, bangun gereja misalnya, ya. Sedapat mungkin supaya tidak ragu-ragu. Tadi kan ninggalkan yang ragu-ragu. Dak ma yuribuk ila ma yuribuk. Yang baca dak ma yaribuk ila ma la yaribuk itu ya. Tinggalkan yang meragukan. Kok ragu-ragu itu amannya gimana? Ya kita cari yang lapangan kerja yang dimiliki oleh orang yang seiman dengan kita. Dan tadi itu kalau membangun gereja ya tadi sebenarnya tidak sampai larangan ke sana ya. Tapi kan tentu lebih aman kalau kita yang bangun masjid saja kita kerja di sana, atau membangun rumah biasa dan lain sebagainya. Tapi kalau terpaksa memang nggak ada, yang dimakan sudah tidak ada dalam Islam. Famaneturo ghairu bagin tadi itu kan, terpaksa babi saja boleh dimakan, babi ya. Kalau udah terpaksa, ya. Yang tidak boleh terus babu ya, babi nggak boleh. Jadi usahakan memang sekarang masih ini, usahakan ya. Syukur kalau di sana terpaksa nggak ada yang lain ya. Kita berdakwah dengan perilaku kita. Kita bekerja yang terbaik, mengesan oh ini ajaranku seperti ini baik ya. Nah, di sini kan banyak juga yang kerjanya itu tapi ngurangi takaran timbangan tadi kan. Berdakwah dengan bilhal katanya istilah kita ya, kan lebih efektif daripada bil maqal saja. Tunjukkan akhlak Islam seperti inilah. Qul syahadu bi anna muslimun itu adalah itu. Tentu wallahu alam bisawab. Ya. Baiklah, terima kasih Profesor dan para hadirin semuanya. Ini karena terbatasnya waktu, namun ini kami bagi kesempatan juga bagi pertanyaan tertulis yang masuk, Profesor. Ada 3 penanya tertulis yang masuk ke meja kami. Yang pertama dari Kroya, sering saya mendengar bahwa Al-Quran dikatakan masih wungkul, ibarat makanan masih mentah perlu dibumboni dan lain sebagainya. Padahal di dalam Al-Quran sendiri, di dalam terjemahnya menyebutkan sudah diterangkan secara terperinci. Mohon penjelasannya. Yang kedua dari Sanggau Kapuas, Kalimantan Barat, bagaimana cara menjawab pertanyaan anak umur 5 tahun tentang Tuhan? Kemudian yang ketiga dari Takengon, Aceh, adakah di Mesir atau negara Arab isu tentang Wahabi, Profesor? Karena di Indonesia khususnya ini di Aceh, kalau kita mengamalkan Al-Quran dan Sunnah apa adanya dicap sebagai Wahabi. Mohon penjelasannya. 3 pertanyaan tertulis sudah kami sampaikan. Ya, kadang-kadang Al-Quran itu petunjuknya juga sudah cukup. Tidak semuanya wungkul. Tidak semuanya wungkul. Karena Al-Quran itu juga kadang dijelaskan di ayat yang lain, ya. Kadang-kadang langsung di situ. Misalnya yang langsung apa misalnya? Shiratal Mustaqim itu langsung. Jalannya siapa? Jalannya orang yang pasti kau beri nikmat. Ini saya terjemahan tafsiriyah ya. Fi'il madhi tapi pasti. Kan itu kalau yang akan kau beri nikmat. Atau yang telah kau beri nikmat, itu Abu Lahab juga dapat nikmat, Qarun juga dapat nikmat, Fir'aun. Ini saya memaknai ini yang pasti kau beri nikmat surga. Makanya para nabiin, para itu menjelaskan tentang Shiratal Mustaqim. Al-Muttaqun siapa? Yuk menuluh kemudian selanjutnya dijelaskan rinci al-yunfiqun syarra wa dharra dan selanjutnya ya. Jadi memang kadang-kadang tafsirannya bisa langsung di situ, tapi kadang-kadang terpisah. Ya, juga antara am dan khos itu kadang-kadang ada yang langsung. Innal ihlafis illal ladzina amdah langsung di semua rugi kecuali yang beriman. Nah, itu langsung. Tapi kadang-kadang tidak langsung. Famay ya'mal mithqala dzarratin. Siapapun yang berbuat kebaikan sebesar dzarrah pun pasti akan mendapat balasan. Kalau kita pegang ini masih umum. Kita cari pembatasannya. Yaitu apa? Ya orang yang tidak punya iman seperti abu, seperti fata morgana nggak dapat pahala. Jadi itu syaratnya harus iman dan ikhlas. Ya. Itu penjelasan tentu terpisah sehingga perlu ilmu itu ya, perlu perangkat ilmu. Ya. Makanan masih mentah perlu dibumboni dan lain sebagainya. Padahal di dalam Al-Quran sendiri, di dalam terjemahnya diterangkan secara terperinci. Mohon penjelasannya. Saya kira sudah ya. Sudah.
Jadi kadang-kadang penjelasan dalam Al-Quran, kadang ada dalam hadis itu. Tapi tidak semuanya wungkul. Ada yang wungkul dijelaskan di ayat lain atau dijelaskan dalam hadis. Maka ini perlu ilmu. Lah kita disuruh bertanya kepada yang ahli. Fas'alu ahla dzikri. Adakah di Mesir atau negara Arab itu isu tentang Wahabi? Kalau di Arab Saudi enggak ada, memang pusatnya sana ya dulu ya. Memang gerakan dari Abdul Wahab, Muhammad bin Wahab itu dulu kan gerakan pemurnian akidah sebenarnya, pemurnian akidah ya. Dari kemusyrikan atau yang kecenderung membawa kemusyrikan itu. Jadi misinya ke sana, tapi kadang disikapi yang berbeda-beda. Umumnya sikapnya dunia Islam itu menyikapi itu negatif. Memang kadang-kadang menggunakan cara yang kalau istilah saya radikal kira-kira itu ya. Dulu kuburan itu diratakan dengan tanah, nggak ada bangunan, hancurkan semua kan itu ya. Itu ada yang mempertahankan itu. Di Aceh kalau mengamalkan Al-Quran dan Sunnah ada apa adanya dicap sebagai Wahabi. Mohon penjelasannya ya. Ya. Saya kira tergantung kepada cara kita ya. Cara kita menyampaikan nasihatnya itu kan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kita perlu membaca lingkungannya kayak apa. Nah, kita perlu menyampaikan dengan cara-cara yang bil hikmah tadi. Cara yang santun, tutur kata yang baik dengan contoh ini ya misalnya tidak usah secara secara keras demikian rupa ya. Saya kira kalau orang menuduh itu memang orang menuduh itu paling gampang ya. Ya. Padahal kita juga dilarang untuk saling tuduh menuduh. Sehingga sebenarnya langsung menuduh itu juga nggak benar juga ya. Tapi nggak perlu dilawan. Oh kamu menuduh juga nggak sesuai dengan Al-Quran misalnya. Ya. Perlu bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya. Sering saya mendengar Al-Quran dikatakan masih sudah tadi ya. Maaf, yang kedua, bagaimana cara menjawab pertanyaan anak umur 5 tahun tentang Tuhan? Anak 5 tahun? Ya, pertanyaan dari seorang anak umurnya 5 tahun menanyakan tentang adanya Tuhan. Itu cara menjawabnya bagaimana? Oh ya, tentang Tuhan ya. Saya kira yang sudah biasa itu menurut saya sudah cukup baik itu. Yaitu apa? Bahwa semuanya ada yang mencipta itu. Ya, semuanya ada yang mencipta. Kemudian kita butuh apa dari siapa nak? Nah, kita butuh makan. Ada yang orang yang mencipta makanan, masak makanan ada, membuat makanan, tapi mencipta tidak ada. Ya. Kita butuh oksigen dari mana itu? Kok diproduksi oleh lingkungan hijau? Siapa yang membuat menciptakan itu dan lain sebagainya? Jadi modelnya model itu ya nanti tentu dengan analogi semacam itu ya. Kemudian dalam batas-batas tertentu kita harus membatasi. Jangan semua hijab. Kadang-kadang mereka cuma manfaatkan ini. Yang sekarang konon bangkit lagi itu. Ini coba minta Allah sama aku. Langsung dikasih. Karena minta sama Tuhanmu. Minta donat. Ayo minta doa-doa. Enggak datang kan loh, itu kan Tuhan enggak ada. Kadang-kadang seperti itu juga yang mereka itu di dalam memurtadkan kita ya. Jadi yang jelas ya kita usahakan jawaban itu di samping itu keteladanan kita ya. Karena kecenderungan anak itu saya kira bahkan orang dewasa pun selalu mengikuti atau meneladani. Maka dakwah dengan keteladanan itu juga efektif ya. Jadi kita berikan teladan kepada mereka, termasuk juga kadang-kadang ada teori pendidikan yang dianggap paling mutakhir, yaitu apa? Enggak ada yang namanya tabu. Nah, itu pakar pendidikan semacam itu, buka apa adanya. Kalau menurut saya ikut yang maha pakar, yaitu Allah. Yang tabu dalam Al-Quran mesti dikiaskan, tidak langsung vulgar. Nah, ini saya kira bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Dan tentu wallahu alam bisawab ya, Allah yang maha tahu. Tentu
Saya terlepas dari kesalahan dan khilafan, mohon maaf atas segala itu, dan mudah-mudahan hikmah dan manfaatnya. Akhirnya hadanallahu iyyakum ajmain. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.